Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah para alim ulama yang hadir, imam besar kita, kemudian para imam, para muadzin, para petugas masjid, para pengurus masjid yang insya Allah dipanjangkan umurnya, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah berkahkan ilmunya, dan Allah bahagiakan dunia wal akhirah. Yang terhormat, yang kami hormati Duta Besar Rwanda, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan dan juga dunia wal akhirahnya. Duta Besar Malaysia, yang semoga Allah lindungi dunia wal akhirah. Para guru-guru kami yang hadir, ada kiai kita yang baru saja bertolak ke acara selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kita atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, mudah-mudahan Allah sudah sebutkan namanya sebagai penghuni surga. Walaupun tidak saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, mudah-mudahan Allah sudah sebutkan dia sebagai kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita haturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu bukan hanya mengucap alhamdulillah. Syukur itu bukan hanya kita mengucap alhamdulillah. Jamaah, ada apa nih gitu ini? Rebutan foto ya? Nanti aja bikin story nanti. Bukan hanya orang rajin ngucapin alhamdulillah, tapi bersyukur itu adalah bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mudahnya begini, ada orang melihara satu hewan. Hewan itu dikasih makan sama dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Hewan ini kalau dipanggil sama orang yang kasih makan, sini boy, sini, datang dia, come here, datang. Sama yang punya disuruh berdiri, stand up, berdiri dia. Sama yang punya disuruh lari, go, lari dia. Kenapa dia taat sama yang nyuruh? Karena dikasih makan sama yang nyuruh selama 3 bulan. Kita ini kalau mau dianggap bersyukur kepada Allah, maka taatlah kita kepada Allah. Maka orang yang paling berbohong, dia bilang bersyukur kepada Allah tapi tidak mau sujud kepada Allah. Dia bilang berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah Ustaz proyek lancar, alhamdulillah nyalek kemarin terpilih, alhamdulillah, tapi tidak mau ke masjid. Alhamdulillah itu, syukur itu adalah menunjukkan ketaatan kita kepada pemberi nikmat. Seekor hewan yang dikasih makan 3 bulan saja, kalau disuruh lari maka dia lari. Nah kita masih di dalam kandungan udah dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa disuruh ke masjid? Sangat susah, sangat sulit. Tapi alhamdulillah yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang senantiasa berusaha memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir hari ini datang memenuhi panggilan ke Masjid Istiqlal, Allah panggil juga sholat di Masjidil Haram. Mudah-mudahan yang melangkahkan kakinya, memudahkan langkah kakinya menuju Masjid Istiqlal, Allah juga mudahkan langkah kakinya menuju Masjidil Nabawi. Mudah-mudahan yang hadir di sini memudahkan langkah kakinya dan di sini Allah juga mudahkan langkah kakinya menuju Masjidil Aqsa. Karena 3 tempat ini masjid, kalau mau cari keberkahannya masjid ada 3 ini. Masjidil Haram cari pahala, Masjidil Nabawi cari pahala, Masjidil Aqsa. Jangan dibayangin Masjid Aqsa perang. Kayaknya ada yang bisik-bisik, kayaknya kalau Masjid Aqsa nggak usah diusah. Enggak,
nggak seperti yang kita lihat. Yang kita lihat di jalur Gaza, tapi di Masjid Aqsa insya Allah aman damai untuk sholat di sana. Bahkan kita dianjurkan banyak-banyak dan sering-sering ke sana supaya tidak dikuasai oleh yang lain, justru dikuasai oleh kaum muslimin. Ayo kita berdoa mudah-mudahan bisa jalan ke Masjidil Aqsa jamaah. Berarti kalau temanya adalah spirit Isra Mi'raj, apa temanya itu? Kok hilang? Mana dia? Spirit Isra Mi'raj apa? Untuk sholat berjamaah. Berarti orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak malas datang berjamaah. Maka diceritakanlah seorang Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar sedang sibuk dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah sama sekali beliau meninggalkan sholat berjamaah, hingga datang suatu hari di mana Allah uji beliau. Apa ujiannya? Seperti ujiannya kita orang Indonesia. Apa kita orang Indonesia, orang timur ini? Banyak sekali enggak enakannya. Ubaidillah bin Umar diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian enggak enakan. Enggak enakan apa? Datang tamunya habis sholat maghrib, udah deket-deket isya, enggak pulang-pulang ini orang. Wah, mau diusir. Kewajiban kita melayani tamu. Mau diajak sholat ke masjid, entar dibilang sok suci, kan banyak orang begitu. Pengen ngundang teman ikutan kajian di Istiqlal, tapi nanti dibilang sok suci. Mau update status lagi Isra Mi'raj, nanti dibilang sok rajin, sok alim. Subhanallah. Apa yang terjadi? Beliau karena sibuk melayani daripada tamunya ini, maka terlewatlah azan isya. Bukan terlewat sholat isya, terlewat azan isya. Beliau langsung bergegas berlari menuju masjid. Ternyata sholat berjamaah sudah selesai. Apa yang terjadi? Apakah beliau menyerah? Tidak. Beliau berlari lagi menuju masjid yang lain. Apa siapa tahu ada sholat isya yang masih berlanjut. Kata Ubaidillah, lari cari masjid yang satu udah tutup, masjid yang satu udah selesai, masjid yang satu selesai. Semua orang sholat isya berjamaah pulang dalam keadaan menangis. Nangis sambil berpikir. Ada orang nangis sambil bikin TikTok. Ini nangis sambil berpikir, bagaimana caranya saya mengganti ini sholat isya berjamaahku. Saya sudah lama tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Saya istiqomahkan berjamaah. Nah ini gara-gara ada tamu saya tidak sholat isya berjamaah. Dia pulang menangis sambil berpikir, ya Allah berikan saya petunjuk supaya saya bisa ganti berjamaahku ini. Kepikiran, oh sholat berjamaah itu 27 derajat lebih hebat, lebih mulia daripada sholat sendiri. Maka apa yang dilakukan? Dia pulang ke rumahnya, sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bangkit lagi, sholat isya lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, dia sholat isya sampai 27 kali. Kenapa? Karena mengejar 27 derajat yang lebih mulia dibandingkan sholat sendiri. Akhirnya beliau tertidur di malam hari. Ketika tertidur di malam hari, bermimpi bertemu dengan orang yang sedang menunggangi kuda. Sekelompok orang menunggangi kuda, dia pun menunggangi kuda di dalam mimpinya. Apa yang terjadi? Diceritakan oleh Imam Sya'rani. Beliau melihat orang-orang yang sedang menunggangi kuda dan beliau pun menunggangi kuda. Akan tetapi ketika dalam perjalanan, orang-orang itu melaju cepat dan kudanya melambat, tidak bisa menyusul orang-orang tadi. Tunggu saya, kata Ubaidillah, tunggu saya. Kenapa lambat sekali kudaku ini? Siapa kalian? Kenapa kuda kalian cepat sekali? Berkatalah orang-orang yang menyusulnya tadi, yang di depan tadi, kamilah orang-orang yang ikut sholat berjamaah isya tadi. Biar berapa kali kau sholat isya sendirian di rumahmu, tidak bisa kau menyusul keutamaannya orang yang sholat isya berjamaah. Jamaah. Satu kisah bagaimana seorang mengejar sholat berjamaah. Kemudian sholawat serta salam. Ini belum masuk ceramah saya ini. Pak Kiai tadi ku minta lama-lama. Pak Kiai panjangin aja. Saya bagian ngehibur ibu-ibu aja. Kayaknya saya terlalu jauh Bu ya. Biasanya cuma lihat di TV, kalau cuma lihat di layar apa bedanya?
Saya mohon izin Pak, kami memang penghibur ibu-ibu. Kami lebih banyak ke ibu-ibu daripada ke bapak-bapak. Jamaah, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Jangan pernah lupa untuk salawat. Ini susahnya kalau kita mendekat selfie semua. Sabar dulu. Saya doakan yang tidak selfie Allah gantikan HP-nya 15 Pro Max. Yang 2 TB. Jamaah, jangan pernah luput dari bersolawat ke atas Nabi. Tapi harus tahu cara bersolawatnya. Solawat yang paling ringkas, yang paling gampang apa? Solawatnya Balya bin Malkan Al-Khidir. Solawatnya Nabi Khidir. Yang mana itu solawat Nabi Khidir? Sallallahu ala Muhammad. Sampai situ. Atau biasa kita sebut solawat Jibril. Sallallahu ala Sallallahu ala Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Itu kalau udah jadi syair, tapi aslinya sampai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Solawat yang paling ringkas, yang paling pendek. Pernah dengar ini enggak? Mari kita membuka acara ini dengan membaca Ummul Kitab, induknya kitab, induknya Al-Quran. Apa induknya Al-Quran? Surah Al-Fatihah. Pertanyaan selanjutnya, kalau ditanya, mari kita sama-sama membaca Ummus Sholawat, induknya sholawat. Apa induknya sholawat? Induknya sholawat adalah sholawat yang kita baca ketika tahiyat, sholawat Ibrahimiyah. Nah itu sholawat. Jangan tahu sholawat dari konten YouTube. Banyak yang memasukkan sholawat, dia bilang ini sholawat, padahal bukan sholawat. Sholawat terviral 2024. Lalu isinya lagu Arab yang tidak ada hubungannya. Nah, jadi tidak semua yang Arab-Arab itu sholawat. Ada juga lagu syair-syair Islami. Apa itu? Ilahi las tulil firdausi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an. Itu syair-syair Islami. Ada yang bagus, saya suka itu. Sa'uqbiru ya khaliqi jadid kama saya datang kepadamu ya Allah sekali lagi, meskipun pulang dari sini dosa lagi, kembali lagi, dosa lagi, kembali lagi. Jamaah, ada bertanya, Ustaz ngapain tobat kalau besok berdosa lagi? Jawab, bagaimana jawabnya orang yang begini? Jawab dia, ngapain kau makan kalau besok lapar lagi? Jadi kalau ada orang tidak mau tobat karena dia katakan, siapa tahu saya besok ulangi lagi dosa saya, nggak usah saya bertobat kalau begitu, nggak usah saya sholat, percuma saya sholat karena saya masih berdosa. Oh tidak, kalau begitu percuma kau makan karena sebentar lapar lagi. Jamaah, bersolawat ke atas Nabi. Kenapa? Ketika perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu jamaah? Saya ke belakang deh, biar kerja kameramennya.
Apa itu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperlihatkan suatu kejadian oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menanam benih, dia nanam hari itu juga tumbuh. Dia makan hasil panennya hari itu, lalu dia buang lagi bijinya, tumbuh lagi hari itu. Kalau ada tanaman begini, masya Allah, jadi kita ya tidak kekurangan pangan kita. Hari itu nanam, hari itu tumbuh, hari itu makan, hari itu habis, hari itu ada lagi. Nabi SAW diperlihatkan kejadian, ada orang nanam, tumbuh, habis, nanam, tumbuh, habis, nanam, tumbuh, habis. Subhanallah. Maka Nabi SAW bertanya kepada tour guide-nya. Siapa tour guide-nya? Jibril alaihis salam. Bertanya, wahai Jibril, kejadian apa itu? Coba lihat. Manusia yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih mau bertanya kalau dia tidak tahu apa itu. Ada orang tidak mau bertanya karena sudah panjang gelarnya, sudah panjang sekolahnya, panjang kuliahnya, tinggi ilmunya, tidak mau bertanya lagi. Padahal fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, kita diminta untuk bertanya. Kalau mau dapat ilmu, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa kalau engkau mau dapat ilmu, satu, bilisanin saul, lidah yang senantiasa bertanya. Saya kalau tidak bertanya, tidak nyampe-nyampe ke sini, Bu. Saya bingung mau lewat mana tadi. Kalau nggak bertanya, kita akan tersesat. Bilisani saul. Maka Sufyan Ats-Tsauri masuk ke sebuah kampung. Beliau mulai ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adakah yang mau bertanya? Baru ceramah langsung. Adakah yang mau bertanya? Tidak ada jamaah yang angkat tangan. Lalu kata beliau, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama panitia, wahai Syekh, kenapa engkau selesaikan? Kata beliau, di tempat ini, di kampung ini sudah tidak ada lagi yang peduli sama ilmu agama. Kenapa? Tidak ada yang penasaran dengan ilmu agama. Jamaah, coba kita lihat sekarang anak muda lebih banyak mana nanya tentang sholat atau nanya tentang link. Spill dong kak, jilbabnya beli di mana? Spill dong. Spill dong, beli di mana jubahnya? Spill dong, serbannya beli di mana? Spill dong, di mana beli ininya? Spill dong, beli di mana ini? Selalu bertanya kalau urusan dunia, tapi kalau urusan ibadah jarang mau bertanya. Kapan mau bertanya tentang ibadah? Kalau sudah kepepet. Kapan itu? Mepet Ramadan baru DM. Ustaz, masih boleh kah ganti puasa? Tinggal 2 hari lagi Ramadan. Baru tuh DM bertanya. Puasa apa? Puasa 3 tahun yang lalu. Nauzubillah. Kurang kepedulian akan ilmu agama. Nabi SAW perjalanan Isra Mi'raj, kalau ada yang tidak diketahui, Nabi nanya kepada malaikat Jibril. Padahal kedudukannya Rasulullah jauh lebih tinggi karena Rasulullah adalah pimpinannya makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, apalagi yang kedua kalau mau dapat ilmu? 1, lisanin saul, lisan bertanya. 2, qalbin aqul, hatinya terbuka. Ceramah itu bukan tergantung penceramahnya saja, tapi tergantung yang mendengar. Coba lihat di kelas kita dulu, kalau dulu masih ada ranking. Pelajarannya sama, tapi lihat nilainya waktu ujian beda-beda. Gurunya sama, pelajarannya sama, tapi santrinya, muridnya berbeda-beda. Ini yang hadir beda-beda ini. Ada yang jilor, ngaji selonjor. Ada yang jider, ngaji nyender. Ada juga di sana jikir, ngaji di tempat parkir. Cuma saya mau ngingetin salah satu adab ketika di masjid, ketika Nabi SAW masuk ke masjid, mohon maaf, ada bekas, ludah di dinding. Nabi SAW mengambil sapu tangan daripada kainnya sendiri, lalu Nabi SAW membersihkannya. Kenapa? Itu termasuk dalam bab memuliakan arah kiblat. Jadi kalau ada yang mau selonjor, jangan selonjor ke arah kiblat. Ada belakang. Adabnya, adab masuk masjid. Maksudnya apa? Nabi SAW membersihkan masjid. Jadi ibu
Ibu-ibu yang hadir, yang bawa makanan, jangan buang tisu sembarangan. Kalau cinta sama Nabi SAW bukan hanya jilbabnya diperpanjang, adabnya juga, tisunya, sampahnya. Coba diperhatikan kalau masuk masjid. Masjid Istiqlal sudah seindah ini, tinggal bagaimana kita beradab ketika kita masuk masjid. Ada ulama selama hidup tidak pernah kakinya mengarah ke kiblat. Baik dia tidur, baik dia selonjor, baik dia apa, tidak pernah sekalipun kakinya mengarah ke arah kiblat. Kenapa? Menghormati arah kiblat. Masjidil Haram, kiblat, ada Ka'bah di sana. Jamaah. Yang kedua, qalbin aqul. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, bagaimana caranya dapat ilmu? Wa kaffin badul, mau keluar biayanya. Ini bukan hanya kita yang hadir mendengarkan ini. Ada orang yang sedang mengeluarkan kuotanya untuk live streaming di YouTube-nya Masjid Istiqlal TV. Benar nggak sih? Benar, Ustaz? Nah, itu keluar biayanya untuk dapat ilmu. Kita mau belajar, jangan selalu cari pondok yang gratis. Pondok gratis, cari pondok yang gratis, cari pondok yang gratis. Giliran yang lain dia mau bayar tiket. Giliran untuk yang dunia dia mau bayar, giliran untuk urusan akhirat dia tidak mau mengeluarkan biaya. Lisan bertanya, hati terbuka dan juga mau mengeluarkan biaya, itulah orang yang akan dimudahkan mendapatkan ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah, apakah saya harus kembali ke tempat saya? Enak aja, Ibu yang ngundang. Saya sini aja Bu ya. Saya menghormati guru-guru saya. Tahu nggak bukan apa saya ke situ? Kalau saya di situ di depanku kiai semua, susah bercandangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kejadian yang luar biasa. Salah satunya itu tadi, nanam tumbuh, menikmati nanam tumbuh. Ditanya kepada Jibril Alaihissalam, wahai Jibril, apa ini? Kejadian apa ini? Siapa mereka? Maka dijawab, mereka lah orang-orang yang ketika di dunia senantiasa mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang jihad fi sabilillah, senantiasa mengeluarkan, bahkan orang yang syahid. Nah, kalau kita bicara Palestina, mereka yang kena bom, mereka yang kena tembak, apa yang pertama kali mereka ucapkan ketika mereka syahid? Yang mereka minta sama Allah, ya Allah, hidupkan saya kembali lalu matikan saya lagi dengan cara seperti itu yang sama. Kenapa? Karena udah lihat pahalanya syahid. Pahalanya syahid fi sabilillah, di jalan Allah, mengeluarkan harta, mengeluarkan daripada nyawanya dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini semua dermawan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang dermawan. Kenapa? Ibunda Aisyah dalam riwayat disebutkan menyampaikan jannah itu, surga itu tempat berkumpulnya orang-orang dermawan. Berarti kebalikannya, orang sekke, kalau orang Bugis bilang sekke, kalau orang Makassar bilang gigili, kalau orang Sunda bilang cap jahe merege hese, kikir, bakhil, itu tempat ngumpulnya di neraka. Tapi siapa yang kata Nabi SAW orang paling bakhil, orang paling kikir? Bukan orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya saja, tapi orang yang mendengar nama Nabi diucapkan, mendengar nama Nabi dilantunkan, tapi enggan untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak bersolawat ketika mendengar nama Nabi disampaikan, bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum ceramah, itu baru opening. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, maha suci. Dalam penjelasannya, kenapa ayat ini dimulai dengan maha suci Allah? Untuk meniadakan yang lain selain Allah. Artinya apa? Yang memperjalankan
Nabi Muhammad SAW yang menjadi panitia tunggal acara Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan yang lain. Memang maunya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Kita lanjutkan setelah bundaku lewat. Hambanya Allah diperjalankan. Tadi dijelaskan guru kita, berarti kita meningkatkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bahas yang setelahnya. Bi'abdihi layla. Ada kata laila. Apa laila di sini? Qalilun minal lail, sedikit daripada waktu malam. Maka ada penjelasan bahwa ternyata Isra Mi'raj itu hanya durasi 1 jam. Ada lagi penjelasan yang lain, Isra Mi'raj itu hanya durasi 3 jam. Bahkan kita sekarang coba lihat, dari Istiqlal ke Amerika tidak ada batas waktunya. Pakai Zoom tadi langsung bisa ketemu sama Pak Prof, imam besar. Tidak ada lagi batas waktunya. Subhanallah, dijelaskan guru kami tadi. Lihat bagaimana kejadian Nabi SAW diperjalankan di waktu malam. Jamaah, mau tahu rahasianya waktu malam? Sehingga banyak ulama tidak mau sekalipun melewatkan waktu malam. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, beliau dalam manaqibnya disebutkan beliau adalah orang yang selama 40 tahun wudhu sholat isyanya beliau pakai untuk sholat subuh. Wudhu sholat isya dia pakai untuk sholat subuh. Berarti tidak pernah tidur malam. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit tidak pernah tidur malam. Apa yang membuat Imam Abu Hanifah tidak pernah tidur malam? Ibu, nih dengarkan ini supaya tidak sakit hati kalau dijulitin. Itu Nu'man bin Thabit lewat di pasar. Ketika beliau lewat di pasar, subhanallah, ada orang berbincang-bincang. Itu Nu'man, kenal Nu'man enggak? Iya, kenapa Nu'man? Sana-sana Nu'man tuh, kasihan banget ya, letih banget kita lihat, kayak orang capek sekali. Kenapa memangnya? Itu Nu'man kalau malam tidak pernah tidur. Kenapa masa? Itu Nu'man sholat tahajud, ngaji, zikir sampai subuh. Itu Nu'man seperti itu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Nu'man bin Thabit muda pulang sambil kepikiran omongannya orang. Kata Nu'man bin Thabit, kenapa itu orang bilang saya tidak pernah tidur, padahal kalau malam saya tidur. Subhanallah, saya malam tuh tidur, nanti menjelang subuh baru saya bangun tahajud. Bukan dari habis sholat isya saya tahajud, tidak, saya tidur. Berarti sepertiga malam baru saya bangun. Tapi kenapa orang ngomongin saya nggak pernah tidur malam? Apa yang terjadi? Setelah diomongin sama orang, maka dia bertekad, beritikad tidak pernah lagi mau tidur malam karena disangka sama orang lain tidak pernah tidur malam. Jadi kalau ibu dikatain, Masya Allah ibu-ibu yang hadir siang hari ini, ibu-ibu semua solehah, pulang dari sini harus kepikiran omongan saya. Ya Allah, saya dikatain solehah padahal rajin gibah. Berhentilah bergibah. Kalau mau ikut Nu'man bin Thabit, kalau mau ikut Imam Abu Hanifah, ya Allah dikatain dermawan padahal sebenarnya saya mah tidak ikhlas tadi itu. Jangan. Kenapa? Wujudkan prasangka baiknya orang. Nu'man bin Thabit dikatain, itu Nu'man kalau malam tidak pernah tidur. Maka disebutkan Nu'man bin Thabit selama 40 tahun sampai beliau meninggal dunia, itu wudhu sholat isyanya beliau pakai untuk sholat subuh karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Triggernya satu, pemicunya satu, karena pernah diomongin orang kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang muji ibu, aduh ibu solehah banget, aduh Bu Aji baik banget, gak usah bilang biasa aja, gak usah, langsung amin dan pulang kepikiran, ya Allah mudah-mudahan saya bisa mewujudkan apa yang dia sampaikan. Itu kalau dipuji orang. Jamaah, waktu malam tuh luar biasa. Nabi yang paling kaya Nabi siapa? Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah bapaknya. Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman adalah anaknya, raja juga, lebih hebat lagi. Tapi ternyata di balik rahasia kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam ada sosok ibunya yang hebat. Kenapa? Dalam salah satu nasihat ibunya Nabi Sulaiman alaihissalam, apa nasihat emaknya? Kata emaknya Nabi Sulaiman, anakku bangunlah walau sidikto. Apa itu sidikto ya? Sedikit aja.
Ya, bangunlah walau sedikit di waktu malam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan membahagiakan dunia akhirat. Subhanallah. Jadi kalau mau punya anak yang soleh dan solehah, usahakan emaknya kalau malam bangun ngapain? Jangan bangun pipis lalu tidak berwudu lagi, bangun ke kamar mandi buang air kecil, berwudu, sholat. Ada lagi alasan, Ustaz saya takut sholat tengah malam. Kenapa? Pas bayrul maghdubi alam waladhdallin, perasaan ada di belakang. Amin. Itu kebanyakan nonton horor doang, itu tidak ada itu. Ya, tidak ada. Makanya kalau masuk ruangan kosong, masuk rumah kosong, baca doa. Apa doanya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baca itu. Jadi kalau rumah lagi kosong, jangan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum khawatir, assalamualaikum langsung waalaikumsalam. Jadi kalau rumah kosong masuk assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kita semua dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Karena hambanya Allah banyak. Hambanya Allah banyak, diantaranya jin dan manusia. Ada juga yang soleh, ada yang tidak soleh. Sama seperti manusia. Ya, kita berikan keselamatan supaya aman. Nah, bangun malam. Di antara ulama yang bangun malam, diantaranya seorang soleh yang disebutkan namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ketemu Nabi tapi disebut-sebut namanya. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Uwais Al-Qarni yang sering juga diceritakan oleh imam besar kita, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni diantara yang paling terkenalnya apa? Berbakti pada orang tua. Di antara paling terkenalnya Uwais Al-Qarni apa? Uwais Al-Qarni disebut namanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara terkenalnya Uwais apa? Uwais itu majhulun fil ardh lakin ma'rufun fis sama. Dia tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langitnya Allah. Di antaranya apa? Hebatnya Uwais. Uwais Al-Qarni adalah sosok orang miskin. Uwais Al-Qarni kalau mau makan cari di tempat sampahnya orang-orang kaya. Subhanallah, saking miskinnya. Orang Arab makanannya bukan nasi, makannya apa? Makannya apa? Roti. Udah ada rezeki umroh nanti jajan di sana. Itu setiap kita jajan dikasih roti tuh lebar. Ya, itu roti kalau langsung dimakan enak. Tapi coba ibu nanti kalau jalan ke sana beli bawa ke hotel. Baru 10 menit di kamar hotel udah kering, keras, nggak bisa lagi dimakan. Itulah sama orang Arab dibuang. Uwais Al-Qarni cari yang bersih. Yang bersih diambil, dibersihin, lalu yang kering itu dia celupkan ke air. Subhanallah, Uwais Al-Qarni. Lalu beliau makan ini. Setelah beliau makan langsung mengucap syukur, alhamdulillah sudah tegak tulang punggungku malam hari ini, dan hadhihi lailatir ruku, malam ini malamnya ruku. Apa maksudnya malam ini malamnya ruku? Ternyata Uwais Al-Qarni kalau sholat seperti sholatnya malaikat. Bagaimana sholatnya malaikat? Ada malaikat itu kerjanya ruku terus, ada malaikat yang kerjanya sujud terus. Uwais Al-Qarni kalau sudah makan roti bekas, maka dia bilang hadhihi lailatis sujud, hadhihi lailatir ruku. Maka beliau habis sholat isya, beliau angkat tangannya bertakbir, lalu beliau sholat, lalu ketika tiba waktunya sujud terakhir, maka beliau akan sujud menjelang sholat subuh, baru beliau angkat Allahu Akbar. Subhanallah. Padahal makannya daripada makanan bekas orang kaya, tapi bisa beribadah seperti itu. Kita ini alhamdulillah hadir ke Masjid Istiqlal, ada makanan, kita keluar udah ada semua. Di luar situ serba cimol, cireng, cilok, ada semua. Ada semua makan, gampang kita dapat makanan. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada yang kelaparan, gampang insya Allah. Tidak ada yang sampai mengais-ngais. Tapi kenapa banyak yang kesulitan untuk sholat berjamaah ke masjid? Justru tidak bangun malam karena kekenyangan. Uwais Al-Qarni dengan roti bekas, beliau mampu ruku sepanjang malam. Besoknya begitu lagi, hadhihi lailatir ruku, malam ini malamnya ruku. Maka beliau akan ruku terus sampai menjelang subuh, baru beliau angkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah. Kata dulu, sami Allahu liman hamidah, baru beliau selesaikan, baru itu sholat subuh. Subhanallah. Coba lihat, orang tidak mau kehilangan waktu malam. Ada lagi seorang salafus saleh. Apalagi hebatnya salafus saleh? Beda lagi gaya sholat malamnya. Beliau akan sholat 100 rakaat, ratusan rakaat, banyak-banyak rakaat.
Lalu beliau akan berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau rame-rame, kalau imam yang baca Allahumma ajirna minan nar, Allah. Kalau rame, kalau sendiri Allahumma ajirni minan nar. Tapi nggak mengapa sendiri pun bilang ajirna, nggak apa-apa. Kenapa? Mendoakan orang lain itu tidak ada kerugian di dalamnya, justru makin dapat banyak berkahnya. Sama kalau ibu sholat subuh sendiri di rumah, kalau ibu baca doa kunut, tidak usah Allahumma hdini fiman hadait, tidak usah, baca aja Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Pakai jamaknya aja. Kenapa? Itu keberkahannya banyak kalau kita doain orang lain juga. Jangan mendoakan diri sendiri tapi tidak mengikutkan orang lain, ikutkan orang lain. Jamaah. Ada ulama kalau malam tidak mau kehilangan malamnya, beliau sholat ratusan rakaat, setelah itu doanya cuma satu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada santrinya yang penasaran, nginap di rumah kiainya, gurunya, didengar, guruku ini kalau malam doanya kayaknya cuma satu deh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berhari-hari anak muridnya bermalam, akhirnya beliau memberanikan dirinya untuk bertanya, Syekh, saya memperhatikan engkau sholat malam, engkau dari habis sholat isya engkau sudah sholat malam sampai mendekati waktu subuh baru engkau berhenti. Tapi yang saya herankan, kenapa doamu cuma satu, ya Allah bebaskan aku dari api neraka, bebaskan aku dari api neraka, bebaskan aku dari api neraka. Apa jawaban ulama tersebut? Saya doanya cuma satu, minta dibebaskan dari api neraka karena orang kayak saya ini yang amalnya sedikit belum pantas minta surga. Subhanallah. Padahal sholat malamnya habis sholat isya udah sholat malam sampai mendekati waktu subuh, pas berdoa tidak berani minta surga. Kenapa? Karena dia menganggap amalnya masih sedikit, sholat malamnya masih sedikit. Ada orang sholat malam tidak, subuh kesiangan, mintanya surga terus, mintanya pahala yang banyak. Ya Allah berikan saya rezeki dunia hari ini, saya mau melamar kerja, berikan saya ini, berikan saya ini, berikan saya ini, berikan saya ini. Subhanallah. Ada ulama sholat sepanjang malam tapi mintanya cuma satu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, bebaskan aku dari api neraka. Ditanya, kenapa engkau tidak minta surga? Kata beliau, dengan amalku yang sedikit saya malu minta surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang yang ingin untuk memanfaatkan waktu malam karena kemuliaan di waktu malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Diminta kita untuk bangun malam. Tadi kita dengar qori kita ya, kita berdoa semoga ada keturunan kita bagus juga suaranya ketika baca Quran. Laisa minna lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami, kata Nabi, bukan golongan kami orang yang tidak berusaha melagu-lagu dalam baca Quran. Jadi berusaha, jangan kalau karaokean paling bagus suaranya, tapi giliran baca Quran tidak berusaha kasih bagus suaranya. Kasih bagus suara kita kalau baca Quran. Perbaiki suara kita ketika baca Quran. Berusaha belajar nada. Berusaha belajar nada. Guru kita yang imam di sini banyak. Ada guru kita Ustadz Salim Ghazali, ada guru kita Ustadz Martomo, ada guru kita Ustadz Hasanuddin Sinaga, ada guru-guru kita tadi Ustadz Abdullah Sengkang. Banyak guru-guru kita, dengerin. Kalau di Masjidil Haram ada Syekh Mahir Al-Muaqri, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ada Syekh Abdullah Iwad Al-Juhani, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau di Madinah ada Syekh Ali Hudzaify, udah tua tapi tidak mau diganti-ganti, jadi banyak batunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mau diganti. Padahal anaknya juga sudah masuk sebenarnya di Masjidin Nabawi anaknya. Tapi Syekh Ali Hudayfi masih sering juga. Di Masjidil Aqsa juga bagus-bagus. Kadang-kadang pakai lagu Bayati. Waktu saya berangkat ke sana, kebetulan saya dengan produser saya itu agak beda paham sedikit kalau masalah fikih. Beliau kalau sholat subuh tidak mau kunut, kalau kami mau kunut. Tapi ini cuma perbedaan fikih, bukan perbedaan apa-apa. Biasa aja, perbedaan fikih saja bisa aman damai, apalagi cuma perbedaan pilpres, nggak usah berantem, biasa aja. Ulama-ulama kita beda paham saja, itu biasa aja, damai sentosa. Nah ini beda pilihan saja sudah berantem. Nauzubillahi min dzalik. Saya sampai di Masjidil Aqsa itu subuh hari, imamnya tidak pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah, langsung Allahu Akbar. Banggalah produser saya. Apa aku bilang Ustaz, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, 3 masjid tidak ada subuh pakai kunut. Saya bilang ya Allah, tunjukkan kebenaran. Besok kita pergi ganti imam. Ternyata imam yang baru, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait. Habis saja apa aku bilang, boleh pakai kunut, boleh tidak? Boleh pakai kunut, boleh tidak. Yang tidak boleh itu tidak ikut imam. Sama seperti sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Kalau kita ada lupa, ada ragu dalam sholat, sujud sahwi hukumnya sunnah. Hukum asalnya sujud sahwi adalah sunnah, tapi ada satu sujud sahwi yang wajib. Yang mana itu sujud sahwi yang wajib? Kalau engkau jadi makmum, imammu sujud sahwi, kau wajib ikut sujud sahwi. Tidak usah kau bilang, perasaan udah bener deh, imamnya doang yang ragu-ragu. Jangan ikut sujud sahwi, kau wajib ikut sujud sahwi kalau imammu sujud sahwi. Itu. Nah, silahkan tafsirkan sendiri. Jadi kita ikut imam, imam jemaah. Sama pilpres, ikut imamnya. Kalau mau gampang begitu, saya pilih nomor 1 karena ada ustadz ini di sini. Saya pilih nomor 2 karena ada habib ini di sini. Saya pilih nomor 3 karena ada kiai ini di sini. Itu enak. Jadi pas ditanya sama Allah, kenapa kau pilih ini? Karena ada kiai ini di sini ya Allah. Sama kalau kita masuk restoran, tidak perlu lagi kita tanyakan bumbunya apa. Kita cari aja apa? Label halalnya. Siapa yang tanggung jawab? Yang ngasih label halal. Tidak perlu lagi kita cari bumbunya apa segala macam. Berarti sandarkan diri pada ulamanya. Nah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sampai laila. Ternyata waktu malam itu banyak sekali keutamaannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bangun malam. Yang awalnya cuma 2 rakaat, 1 rakaat pun boleh, tapi kalau tiap malam makruh. 1 rakaat pun sudah sah, witir. Tapi kalau ada orang witir tiap malam 1 makruh hukumnya. Nah, kalau malam bangun malam walau sejenak sampai kapan Ustaz? Sampai ada subuh. Bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata ada kemuliaan di waktu malam tersebut. Apa hikmah yang kedua kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanannya Nabi SAW Isra Mi'rajnya malam? Kenapa? Supaya diuji keimanannya. Tidak ada yang lihat Nabi berangkat. Tidak ada yang lihat Nabi berangkat. Diuji keimanannya. Tanya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, temanmu itu bikin dongeng baru. Kenapa? Masa tadi malam katanya habis dari negeri Syam, habis dari Palestina, terus ke Sidratul Muntaha. Masa secepat itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau Muhammad yang bicara, kalau Rasulullah yang bicara, saya percaya. Menguji keimanan. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini banyak yang murtad setelahnya, banyak yang ragu kepada Nabi SAW. Tapi orang yang benar-benar beriman tetap teguh beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah kenapa diperjalankannya di waktu malam. Di mana diperjalankan? Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallah. Apa hikmahnya? Kenapa Allah sebut masjid itu masjid? Kenapa Allah tidak sebut minal masjidil haram
kenapa mesti ada transitnya? Minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, untuk memperlihatkan, menunjukkan keutamaan, kemuliaan masjid, untuk menunjukkan supaya kita memperhatikan masjid. Jadi kalau mau jalan-jalan, pertanyaan pertama harus bertanya masjid. Mau kemana? Yuk jalan kita kemana? Ke Bandung. Jalan kita kemana? Ke Jogja. Jalan kita kemana? Jalan kita ke Bali. Jalan kita kemana? Jalan-jalan kita ke Jepang. Maka harus pertanyaan pertama yang ditanyakan, kita kalau jalan nanti sholatnya di mana? Coba kita sekarang pikir-pikir deh. Kita sekarang kalau perjalanan biasanya nanyanya apa? Sholat di mana atau kita mampir makan di mana? Perjalanan ternyata yang paling bagus kalau kita bertanya nanti kita mampir sholat di mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, supaya kita fokus dan juga kita mencari keutamaan daripada masjid, apalagi sholat berjamaah. Suaranya anakku kayaknya itu. Jamaah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya niat baik, maka diberikan semua pendukungnya yang baik. Kendaraan Isra Mi'rajnya adalah kendaraan yang paling baik. Teman perjalanannya juga teman yang terbaik. Tujuannya juga tujuan yang paling baik. Tempat berangkatnya juga yang paling baik. Segala sesuatu yang dimulai dengan niat baik pasti akan dipertemukan dengan yang baik. Segala sesuatu yang dimulai dengan kebaikan pasti akan dipertemukan dengan mudah dengan kebaikan. Dibukakan 70 pintu kebaikan. Tapi segala sesuatu yang dimulai dengan niat jahat, Allah juga mudahkan kejahatan mendekatkan. Apa contohnya? Coba kalau kita berada dengan orang yang baik, teman yang baik, niat kita baik, cari teman yang baik. Karena akhlak itu menular. Ibu, Pak, itulah kenapa saya kalau ceramah ke ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu menjawab ekspresif, kalau bapak satu ekspresinya. Dari penceramah satu sampai penceramah terakhir begini. Kalau ibu-ibu banyak ekspresinya. Syuting juga itu ibu-ibu yang dipasang. Jamaah, itulah kenapa kita senantiasa kalau niat baik juga harus cari lingkungan yang baik. Kenapa? Akhlak baik itu menular, akhlak buruk juga menular. Ibu, kalau berangkat umroh perhatikan siapa teman sekamarnya. Kalau dia berangkat umroh teman sekamarnya jam 2 pagi sudah berangkat ke Masjidil Haram, ayo kita berangkat yuk tahajud dulu sebelum sholat subuh. Pasti ibu malu narik selimut lagi, pasti malu. Tapi kalau berangkat umroh teman sekamarnya yang tidak baik, contoh salah satu yang tidak baik yang tadi kita sebutkan, orang seke, orang gili, orang kikir, dia teman sekamarnya. Apa yang terjadi? Dia mau berangkat belanja, dia bilang, ya Allah, hari ini saya keluar dulu ya Bu Haji ya. Mau kemana Bu Haji? Saya mau beli oleh-oleh. Buat siapa? Saya mau beliin ipar saya oleh-oleh. Karena temannya orang pelit, teman sekamarnya. Akhirnya komen lah ini teman sekamarnya, oh ibu mau beliin ipar, kalau saya mah ogah. Kenapa Bu? Ipar itu begitu, kalau depan kita baik tapi di belakang ngomongin. Masa sih Bu? Iya, ogah gue beliin mertua, beliin ipar, males banget. Subhanallah. Akhirnya yang tadi dia mau beliin mertuanya, iparnya, dia juga berpikir, jangan-jangan mertuaku juga begitu. Ya, subhanallah. Jadi cari teman yang baik, niat baik, kendaraan terbaik. Kendaraannya dari surga loh. Isra Mi'raj itu apa kendaraannya Bu? Murah. Makanya kalau jemput kiai, jemput ustaz pakai kendaraan terbaik. Jangan kalau jemput artis kendaraan terbaik, kalau jemput ustaz suruh naik ojek, hilang lagi sendal. Istiqlal tidak, Istiqlal kita dapat parkir VIP, pengisi acara, penceramah VIP. Habis ini makan prasmanan, makanya saya sudah disuruh berhenti karena sebentar lagi kita mau makan siang. Semoga kita semua bisa menjaga sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.